Halo, senang banget rasanya Anda bisa gabung di paparan kita kali ini. Hari ini, coba deh kita ambil napas sebentar, melangkah mundur dari rutinitas yang serba cepat. Kita bakal nurunin tempo sedikit nih, dan ngebahas satu konsep spiritual yang menurut saya benar-benar mendalam. 27 Annamel Intuisi. Ini tuh sebuah eksplorasi soal gimana sih sebenarnya kita menerima petunjuk di luar logika sadar kita. Paparan ini emang dirancang buat Anda yang suka ngebongkar makna suatu konsep sampai ke akarnya. Jadi, yuk, jernihkan pikiran, pusatkan perhatian, dan kita mulai selami apa sih makna sejati dari sebuah intuisi. Oke, kita langsung masuk aja ke teks intinya. Saya bakal bacain ini pelan-pelan ya, karena jujur aja ada bobot filosofis yang luar biasa banget di dalam dua kalimat singkat ini. Dengerin baik-baik. Intuisi adalah telegram dari alam gaib ke kolbu. Ia sering datang di sela-sela kesunyian. Merinding gak sih? Cuma dengan beberapa kata, sumber ini berhasil mendefinisikan ulang sesuatu yang mungkin selama ini cuma kita anggap sebagai firasat biasa, menjadi sebuah komunikasi kosmik yang super spesifik. Setiap kata di sini dipilih dengan sangat hati-hati, dan kita bakal bedah semuanya satu persatu. Bagian pertama, makna sebuah intuisi. The meaning of intuition. Sebelum kita ngomongin dari mana pesan itu datang atau gimana cara kita nerimanya, kita harus sepakat dulu nih soal apa itu intuisi. Mari kita pinggirin dulu deh definisi-definisi populer yang sering seliweran di media sosial. Di sini, intuisi itu bukan sekedar, perasaan samar di perut Anda. Dia juga bukan sekedar pikiran acak yang kebetulan lewat pas Anda lagi ngelamun. Sama sekali bukan. Intuisi di sini didefinisikan secara khusus sebagai pesan yang sangat spesifik dan terarah. Ini tuh transmisi yang disengaja. Bayangin bedanya. Pikiran acak itu ibarat noise atau suara statis dari otak kita yang lagi memproses memori. Nah, intuisi ini adalah sinyal tajam yang nembus kebisingan tersebut. Bagian 2, telegram dari alam gaib. Telegram from the unseen. Yang bikin teks ini benar-benar menarik buat saya adalah metaforanya. Penulisnya nggak pakai kata surat, atau email, atau panggilan telepon. Beliau milih kata telegram. Kenapa coba? Gini, telegram itu punya karakteristik yang unik banget. Dia singkat, mendesak, langsung, dan selalu bawa informasi yang tingkat kepentingannya super tinggi. Di zaman dulu, orang kan bayar telegram per kata ya, jadi nggak ada tuh yang namanya basa-basi atau kata-kata yang nggak perlu. Telegram cuma dikirim untuk hal yang benar-benar esensial aja. Nah, ini persis banget sama sifat intuisi sejati. Dia nggak bertele-tele. Dia adalah pesan ringkas, padat makna, dan dikirim khusus buat Anda karena emang ada sesuatu yang sangat penting yang perlu Anda tahu detik itu juga. Sekarang, mari kita lihat gimana perjalanan pesan ini terbentuk. Di satu sisi, kita punya titik asalnya, alam gaib. Sebuah dimensi spiritual yang misterius, nggak berwujud dan ada di luar jangkauan panca indera kita. Terus di sisi lain, titik tujuannya adalah kolbu, hati. Keren banget kan nyobayangin gimana intuisi ini bertindak sebagai jembatan? Dia menghubungkan alam ketuhanan yang tak terbatas, langsung ke pusat emosi dan spiritual kita yang paling personal. Ini benar-benar komunikasi lintas dimensi. Bagian 3. Kolbu sebagai penerima. Kolbu as the receiver. Nah, poin krusialnya adalah sadar kemana telegram ini dikirimkan. Pesan ini tuh nggak ditujukan ke otak atau pikiran logis kita. Kenapa? Karena pikiran analitis kita itu udah terlalu sibuk berhitung, meragukan ini itu, menganalisis. Inbox yang benar buat transmisi spiritual ini adalah kolbu, hati sanubari kita. Biar lebih gampang ngebayanginnya, buat Anda yang suka struktur logis, coba kita pecah jadi 3 langkah simpel. Langkah pertama, pesannya sendiri dirumuskan dan berawal di alam gaib. Udah ada dan siap dikirim nih. Langkah kedua, butuh lingkungan yang kondusif, yaitu kesunyian yang tercipta di dalam diri penerimanya. Dan barulah di langkah ketiga, kolbu akhirnya bisa menerima dan membaca telegram itu. Ingat ya, tanpa langkah kedua, langkah ketiga nggak bakal pernah terjadi. Bagian 4. Kekuatan dalam kesunyian. The power of silence. Kita udah bahas pesannya, pengirimnya, dan penerimanya. Tapi ada satu syarat mutlak biar komunikasi ini sukses, yaitu kesunyian. Logikanya gini, kalau telegram dari alam gaib itu sebegitu penting dan mendesaknya, dan terus-terusan dikirim ke kolbu kita, kok kita sering gagal nerimanya ya? Kok kita masih sering ngerasa bingung atau hilang arah? Jawabannya ada di konflik antara sifat pesan yang sangat halus ini dengan betapa luar biasa bisingnya isi kepala dan kehidupan sehari-hari kita. Mari kita balik ke kutipan aslinya. Coba perhatiin kata ini, datang. Ada semacam antisipasi yang terbangun di situ. Telegramnya tuh sebenarnya sedang dalam perjalanan loh. Dia selalu berusaha buat ngejangkau Anda. Panduan itu nggak pernah ditahan. Dia terus bergerak, nyari-nyari celah buat masuk ke kesadaran spiritual Anda. Tapi masuknya itu di sela-sela.
Wah, jujur ini frasa favorit saya dari semua teks ini. Sela-sela itu kan artinya celah atau ruang sempit di antara dua benda. Intuisi itu nggak bakal mau saingan sama suara notifikasi HP Anda. Dia nggak bakal teriak-teriak buat ngalahin rasa cemas Anda soal masa depan atau penyesalan soal masa lalu. Ibarat cahaya matahari di hutan yang lebat, cahaya itu cuma bisa nyentuh tanah lewat celah-celah dedaunan kan? Sama, intuisi cuma bisa nyusup ke kolbu Anda lewat celah-celah di antara pikiran Anda yang lagi bising. Kesunyian. Disinilah pemikiran ini berakhir dengan sangat tenang. Kesunyian itu prasyarat mutlaknya. Kalau nggak ada jeda, kalau nggak ada hening, kalau kolbu kita isinya cuma keramaian duniawi, ya telegram itu bakal mantul lagi atau numpuk nggak kebaca. Oh ya, kesunyian di sini bukan berarti ketiadaan aktivitas ya. Justru, kesunyian adalah sebuah tindakan keberserahan diri yang aktif untuk benar-benar mendengarkan. Jadi mari kita tarik benang merah dari semua hal yang udah kita bedah tadi. Pertama, intuisi menurut 27 Anamel ini punya sifat yang mendesak dan presisi, persis kayak telegram. Kedua, dia benar-benar menjembatani realitas tertinggi, yaitu alam goib, langsung ke pusat spiritual kita, kolbu. Dan yang ketiga, ini kuncinya, pesan penting ini secara eksklusif cuma bisa diterima kalau kita nyediain ruang-ruang atau sela-sela kesunyian. Sebagai penutup paparan ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Ini bukan cuma teori filosofis, tapi beneran soal praktek di kehidupan Anda. Coba tanya ke diri sendiri, sejujur-jujurnya. Apakah kolbu Anda hari ini cukup sunyi untuk menerima telegram? Kapan sih terakhir kali Anda benar-benar nyiptain sela-sela kesunyian di pikiran Anda, cuma buat ngasih kesempatan alam semesta bicara ke Anda? Pesannya tuh udah dikirim. Pertanyaannya adalah, apakah Anda lagi online di frekuensi yang tepat buat nerimanya? Terima kasih ya udah fokus dan belajar bareng hari ini. Sampai ketemu di paparan berikutnya. Yuk minggir sebentar dari kebisingan dan temukan kesunyian Anda.